atau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah hadir, dan kebetulan saya juga tadi baru terbangun dan langsung sholat dulu sejenak. Mohon maaf kalau minta waktu sejenak mundur. Jadi memang kemarin saya menyampaikan kepada Mbak Anis atau Bunda Anis untuk sedikit bertambah sesi memungkasi kaitannya dengan presentasi soal filsafat dan teori. Kenapa? Karena memang secara substansi kemarin kita baru ibaratnya meraba peta gitu ya, peta berfilsafat hukum, dan kita memang belum sempat mendiskusikan satu persatu secara mendalam kecuali dengan kasus-kasus yang sudah saya ilustrasikan di presentasi sebelumnya. Nah, di kesempatan ini saya sudah menyampaikan kemarin semalam ke Bunda Anis ya, bahannya saya kirim semua slide-nya. Atau apakah sudah sampai atau belum ke teman-teman, bahan perkuliahan ya, yang kira-kira menjelaskan tentang fondasi dari aliran-aliran pemikiran. Nah, apakah itu sudah diterima atau belum mungkin? Kalau belum, oke. Mungkin saya kirim lagi, saya kirim ulang. Jadi bahan itu memang sungguh tidak memungkinkan kalau dalam tempo 1,5 jam ini disampaikan ya. Tapi memang perlu dibaca dan ditelusuri lebih jauh, mengingat kajian-kajian tentang filsafat itu memang akan lebih menarik kalau kita itu mendiskusikannya dengan kasus. Jadi ketahuan sebenarnya cara berpikirnya seperti apa. Saya coba cek. Bahan itu judulnya filsafat hukum dan penjelasan teoretiknya. Gimana? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Nah, udah saya kirim di chat ya. Mungkin sedang berjalan. Baik, jadi itu bahan yang akan saya sampaikan karena memang masih terbatas. Nah, jadi kalau masih ingat kemarin kita mendiskusikan 6 pencabangan di dalam aliran pemikiran, ya kalau masih ingat ya, atau teman-teman masih ingat nggak ini 6 pencabangan itu, maka sebenarnya satu aliran pemikiran kita perlu mendiskusikannya satu persatu kasusnya itu. Karena dengan studi kasus kita akan tahu di mana letak perbedaan di antara 6 aliran pemikiran itu. Nah, kenapa demikian? Karena itulah yang bisa menjadi penjembatan ya untuk memahami bukan secara presisi tapi mendekati bagaimana aliran pemikiran di dalam filsafat hukum itu bisa dengan mudah ditelusuri asal muasal pemikirannya dan kenapa dia berhenti sampai di sisi itu. Nah, jadi di titik itu sebenarnya kita bisa mendapati perspektif yang lebih baik gitu ya untuk
memahami kenapa sih orang kok berdebat nggak ketemu gitu ya. Misalnya kalau di dalam tayangan televisi seringkali berbeda pendapat dengan sangat keras sekali gitu ya. Yang satu ngotot bicara aturan, terus yang satunya mempertahankan pendapat dengan argumen yang sangat realis, dan satu lagi pendapat karena bicara dengan pandangan secara historis. Nah, itu mengakibatkan cara pandangnya berbeda, dan itulah yang melahirkan kalau kita udah mengenali filsafat hukum ini, maka kita bisa lebih bijak ya untuk melihat argumen-argumen yang beragam dan mungkin mengeras itu. Nah, sampai di titik ini minggu lalu, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut sejenak ya secara sekilas, mungkin menjelaskan beberapa titik aliran ini dalam realitas kasus. Mungkin nanti saya akan masuk ke beberapa isu karena saya bagi 50-an slide itu yang tidak mungkin satu persatu, tapi mungkin dengan pertanyaan saya dipandu oleh teman-teman kira-kira mana yang kira-kira perlu dijelajahi lebih jauh. Nah, silakan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan yang minggu lalu tidak cukup banyak terangkat. Oke, ada pertanyaan, feedback? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, gitu, bagus malah. Senang saya kalau ada feedbacknya ya. Sebenarnya juga masih dalam satu pertanyaan di minggu lalu terkait sociological jurisprudence. Nah, dalam praktek penelitian hukumnya kan kemarin kita juga dikenalkan dengan sosiolekal itu Pak. Nah, kira-kira apakah dalam praktik di lapangannya itu kita menggunakan teori-teori atau norma-norma hukum itu menjadi alat analisis, Pak. Karena Misalnya, menurut saya masih butuh telaah lebih dalam gitu, Pak. Sembari juga membaca referensi-referensi tentang sosiologi. Terima kasih. ini yang saya tayangkan bisa terlihat? Sudah. Masih? Oke, masih ya. Ini kan saya sambil ngetek ya. Minggu lalu kan saya menjelaskan kira-kira begini. Kalau sociological jurisprudence itu lebih merefleksi aliran pemikiran, sociological itu pendekatan yang biasanya digunakan dalam riset interdisipliner, dan satu lagi sosiologi hukum, cabang ilmu sosial dalam melihat. Jadi ada tiga hal yang memang mirip-mirip ya. Pertama, sociological jurisprudence itu lebih ke apa yang sedang kita perbincangkan soal aliran pemikiran di dalam filsafat. Kemudian kalau sosiological itu pendekatan multidisiplin. Nah, satu lagi sosiologi hukum, cabang ilmu sosial dalam melihat hukum. Jadi memang setara dengan antropologi hukum, politik hukum, budaya hukum, dan seterusnya. Itu yang ketiga ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kira-kira dengan karena Anda bicara soal riset, maka yang Anda maksudkan itu lebih dekat ke yang kedua. Oke, kalau Anda bicara riset, pendekatan yang kedua, yakni dia sebagai sociological atau riset interdisipliner.
mungkin akan timbul pertanyaan lagi, Pak, apa hubungannya pendekatan di dalam sebuah research yang sosiologis dengan filsafat yang sedang kita pelajari atau kita diskusikan ini? Nah, ada nggak hubungan atau kira-kira kebutuhan memahami filsafat yang sedang kita pelajari? Jawabannya jelas ada, ya, sangat diperlukan. Kenapa? Karena, nah ini mungkin saya sambil ini ya memudahkan, karena sosial dalam sosial legal itu bisa ilmu apa saja, ya. Jadi dalam sosial legal itu bisa ilmu apa saja. Contoh, misalnya sosiologi itu bisa disebut sosio dalam sosial legal. Bisa juga ilmu politik. Mungkin sambil ngetik ini ya, karena ini mediumnya Zoom, jadi saya coba interaktif gitu ya. Bisa juga politik, bisa juga budaya. Jadi budaya dalam melihat hukum, politik dalam melihat hukum. Bisa juga ilmu psikologi dan seterusnya, ya. Jadi sosio dalam sosio legal bisa begitu. Lalu pertanyaan tadi, apa gunanya untuk memahami filsafat? Nah, sekarang kita coba pahami bahwa karena sosio di dalam sosio legal, nanti kalau Anda meliti kan pakai misalnya pakai pendekatan sosio legal, maka cara pandang sosionya itu akan sangat menentukan arah dari risetnya, sekaligus merefleksi aliran pemikiran hukum apa yang sebenarnya sedang Anda gunakan atau akan gunakan. Contoh, misalnya analisis terhadap mengapa, mungkin ini pertanyaan buat Anda ya, mengapa pedagang kaki lima lalu melawan aturan terkait dengan berdagang di tempat berjalan kaki atau trotoar. Nah, ingat kasus ini minggu lalu saya diskusikan dengan Anda, ya. Nih, masih ingat ya kasus ini ya, yang minggu lalu saya sampaikan ke Anda. Nah, kenapa pedagang kaki lima kok apa namanya tetap melawan gitu ya dalam kasus ini? Nah, maka gunanya filsafat adalah ketika Anda mengupayakan jawabannya, itu akan bisa dilacak. Contoh misalnya, saya mau nanya ke Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Isya. Mbak Isya, ya oke, Mbak Isya. Kira-kira menurut Mbak Isya, mengapa pedagang kaki lima selalu melawan aturan terkait dengan pedagang di tempat pejalan kaki atau trotoar? Artinya dia maunya dagang yang di trotoar. Satu saja alasannya. Kenapa? Ini bukan soal salah benar, tapi perspektif Anda. Karena strategis, Pak. Pasti akan dilewati oleh pejalan kaki. Dilewati jalan kaki. Oke. Coba yang lain. Ada yang tahu alasan yang lain selain yang disampaikan oleh Mbak Aisyah? Apa kira-kira jawabannya? Mas Nur misalnya. Mas Nur Muhammad. Oke. Pertama, memang karena strategis dan Ya, tempat strategis. Ya, tempat itu bisa diakses
dengan mudah oleh si penjual dan tidak usah membayar. Kedua, karena dianggap fasilitas umum yang mana sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dia merasa berhak untuk menggunakan fasilitas tersebut, Pak. Oke, nah ini menarik ya. Taruhlah saya orang yang berbeda pendapat dengan Mas Nur atau Mbak Aisyah ya. Kita kan kayak role play ini sekarang. Saya taruhlah polisi. Ya, ini mohon maaf ya kalau saya jadi polisi. Mas Nur misalnya, jawabannya tidak ngomong strategis, tapi kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan dan Mbak Aisyah. Bisa diakses mudah, fasum, karena itu fasum miliknya warga, maka merasa berhak untuk berdagang. Oke. Kantor polisi itu fasum atau enggak, Mas Nur? Fasum, Pos polisi? fasum. Nah, kira-kira boleh nggak pedagang kaki lima itu berjualan di kantor atau pos polisi? Secara penggunaan sebenarnya, kalau dipakai perspektif di awal boleh, tapi karena sebagai pedagang merasa bahwa itu sudah ada yang menempati dan polisi itu apa dalam tanda kutip menjadi yang selalu mengganggu lah, dianggap mengganggu, maka tidak mungkin akan menempati gitu. Nah, oke. Ada kata mengganggu, ada kata. Jadi kenapa saya bilang kantor pos polisi bisa apa? Saya tanya ya, kenapa kantor pos polisi kok nggak sekalian aja dipakai untuk dagang? Ya, karena mungkin saya pakai aliran yang tidak sama dengan Anda. Mencoba cara berpikir tentang hakikatnya pos polisi untuk apa? Pos polisi untuk ya membantu menjaga keamanan, lalu lintas dan seterusnya ya. Oke. Hakikatnya kan begitu ya. Jadi beda kalau misalnya saya bertanya, kalau memang merasa fasum, merasa berhak untuk berdagang, Anda nggak baca aturan, apa nggak lihat aturannya? Aturannya pejalan kaki untuk siapa? Haknya siapa? Nah gitu. Ini lain lagi. Kalau saya punya pendapat begitu, hakikatnya dia berpikir tentang aturannya yang mana yang benar. Nah, dua argumen saya itu kelihatannya sama saja, seakan-akan membela kepentingannya polisi. Tapi ketika polisi mengatakan seperti itu dia mewakili dua aliran pikiran yang beda. Yang satu soal aliran hukum kodrat, karena dia merefleksi kegunaan dari awal apa. Kemudian yang kedua, aliran positivis, yang dibicarakan aturan. Sementara Anda, Mbak Aisyah, ataupun Mas Nur, argumentasinya lebih merefleksi kepentingan pedagang kaki lima, yang itu disebut strategis atau punya hak untuk berdagang, dan itu tentu karena mudah diakses dengan mudah, kalau berjualan lebih lancar, kira-kira gitu ya. Oke. Itu beda lagi, itu namanya aliran filsafat realis. Jadi kalau dilihat ya di sini nih, kalau polisi yang pertama tadi ngomongnya di sini, dia kantor pos polisi bisa Anda pakai dagang dong kalau cara berpikirnya begitu. Nah, polisi sedang mempertanyakan kegunaan kantor pos polisi apa. Nah, sama dengan mempertanyakan trotoar itu untuk apa dibuat. Nah, itu perdebatan aliran hukum kodrat. Ketika polisinya mengatakan apa pedagang nggak baca aturan hukum, maka di sini dia berpikir. Ya. Tapi katanya pedagang itu kan strategis, mudah diakses. Dia berpikir di sini dia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan itu pendek, nggak panjang, nggak alasannya bertele-tele 5 menit, nggak perlu juga. Ngomongnya pendek, itu sudah bisa dilacak analisis
aliran pikirannya, aliran filsafatnya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira Mbak Aisyah dengan penjelasan ini bisa dapat mencerna nggak? Karena ini kan dikaitkan dengan research ya. Nah, maka kalau ada pertanyaan, Mbak Aisyah sedang penelitian apa sekarang? Atau sudah punya draft proposal penelitian? Iya, Pak. Sudah. Sebetulnya juga masih dalam tahap itu. Semoga lancar dan di ACC. Iya, iya, iya. Kebetulan lagi melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemarin Penyelesaian sengketa pemilu. proses pemilu. Proses pemilu, oke. Kalau dari sini saya nggak bisa mendetailkan apa cara berpikirnya, tapi kalau coba Anda angkat rumusan masalahnya, masih ingat nggak rumusan masalahnya? Ini saya hubungkan antara ini ya, perkenankan saya lebih banyak interaktif saja sesi kali ini karena untuk memudahkan atau mendekatkan dengan kebutuhan Anda dalam research atau dalam keseharian belajar. Masih ingat rumusan masalahnya? Masih, Pak. Oke, apa rumusan masalahnya? Tentang bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Ini kah? Oke. Nomor 2 ada, masih ingat? Bagaimana regulasi penyelesaian sengketa pemilu yang berkeadilan. Kita dapat contoh yang bagus nih sekarang. Kebetulan saya juga mengajar soal hukum pemilu, jadi contoh ini mungkin bisa dipakai ilustrasi diskusi kita. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, maka jawaban yang Anda harapkan apa kira-kira? Anda bagaimana? Jadi saya nggak tanya jawabannya apa ya, tapi kira-kira bagaimana Anda cara menjawabnya? Di Jakarta, buka laptop, cek kewenangan, atau bagaimana? Ini tanya aku dah. Cara. Kalau saya, Pak, lebih melihat ke undang-undang tentang kewenangan Bawaslu yang pertama. Iya, kewenangan Bawaslu dengan cara membuka undang-undang Ya, atau aturan, gitu ya. Terus? lalu mengkonfirmasi terkait pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Bawaslu atau yang divisi tersebut. Apa Divisi yang mau ditelusuri dengan konfirmasi pelaksanaannya? Yang mau ditanyakan ke orang-orang Bawaslu apa? Kenapa Bawaslu diam saja, misalnya, kalau ada penyimpangan gitu kan? ya, betul. Upayanya dalam penyelesaian sengketa pemilu. Iya, iya. Terus kemudian apalagi yang mau dicek? Buka aturan sudah, dicek pelaksanaannya, oke. Benar itu. Keberhasilan, Pak, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Ukuran Bawaslu untuk ngomong keberhasilan. Gini kan? Ya. Nah, tiga ya. Nah, saya mau mengajak diskursus ini sebagai contoh ya. Coba saya pindah saja ke
Ini supaya lebih besar. Oke, ini di sini terlihat batu-batu. Itu batuk bukan karena flu ya. Kalau Anda searching pollen fever, pollen POLLEN. Nah, ini pendekatan lain untuk melihat flu. Saya belum pernah. Jadi kalau ada keluar, ada serbuk yang sangat kecil tipis berterbangan di negeri Belanda karena musim spring. Jadi orang walaupun sehat tiba-tiba seperti orang flu, sakit, batuk-batuk, pilek ya. Nah, saya pertama kali ini selama sejak dulu di Belanda, bolak-balik baru kali ini kena pollen ini. Padahal sehat tapi kena alergik pollen. Di Indonesia nggak ada pollen ya. Kebetulan serbuk bunga yang membuat alergi. Oke, itu penjelasan orang di sini kenapa orang sehat kok tiba-tiba flu. Nah, itu juga merefleksi pendekatan realis ya. Tidak bisa disimpulkan bahwa oh biasanya orang sakit ini karena misalnya kurang menjaga kesehatan. Jadi positivisme itu tidak hanya dalam ilmu hukum ya. Positivisme itu bisa ilmu sosial, bahkan ilmu eksak itu bisa positivisme karena akar dari positivisme itu lahir dari ilmu eksak dulu yang ingin memastikan gara-gara cara pandang tentang kehidupan tata surya yang begitu rapi yang difikirkan oleh para fisikawan kemudian mempengaruhi dunia ilmu sosial. Jadi memang berangkatnya dari ilmu eksak positivisme itu. Nah, lalu dalam perkembangannya diadopsi oleh ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, ya, yang pengennya bicara soal kepastian, ya, kepastian tentang hukum dan bekerjanya hukum. Jadi kalau Anda tahu orang bicara kepastian hukum, gitu ya, maksudnya kalau ada aturan tentang dilarang untuk korupsi, maka di Republik ini seharusnya patuh dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi yakinlah bahwa dengan adanya undang-undang tidak pidana korupsi, apalagi dengan KPK, maka tidak akan pernah ada korupsi. Nah, itu ide kepastian hukum. Ya, faktanya kan tidak begitu ya. Faktanya korupsinya masih banyak. KPK-nya juga terpolitisasi. Bahkan KPK-nya juga terlibat dalam korupsi. Kira-kira gitu ya. Ini penjelasan dari sisi hukum akan banyak. Mungkin sama dengan kasus ini, Bawaslu. Dalam kasus Bawaslu, sudah benar nih Mbak Aisyah memulai dengan buka aturan. Aturannya apa? Misalnya ketika ada kasus yang ada kasus yang melibatkan pelanggaran pemilu, ya, Bawaslu kan seharusnya bertindak nih. Contoh yang paling sederhana apa? Contoh yang dipakai contoh apa ini? aturan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan ini, misalnya contoh kasusnya apa pelanggarannya? Saya tertarik yang konfirmasi pelaksanaan. Bagi-bagi uang misalnya. Atau apa? Kalau penyelesaian sengketa atau sengketa proses itu biasanya lebih ke sengketa antar peserta pemilu ataupun antar peserta dan penyelenggara. Misalnya sengketa atas penetapan daftar calon tetap. Lalu atau mungkin sengketa karena ada baliho yang mungkin tertumpuk walaupun beda partai.
Oke. Terus dalam kasus biasanya Bawaslu menindaklanjuti atau tidak? Biasanya menindaklanjuti. Kalau di pelaksanaannya biasanya bisa ditugaskan ke panitia ad hoc di kecamatan atau panwaslu kecamatan yang menangani pertama. Ditindaklanjuti. Kemudian itu bisa selesai kan? Ini, iya. Jadi dalam kasus yang diilustrasikan terkait dengan sengketa antar peserta pemilu, apakah dalam kasus-kasus semacam itu Bawaslu turut andil dalam penyelesaian? Jawabannya iya, berupaya untuk menyelesaikan ya. Nah, lalu yang dipertanyakan apa dong? Kan berarti udah benar aturannya memang kewenangannya Bawaslu dan Bawaslu menyelesaikan. Penelitian ini mau mencari apanya nih? Begini Pak, jadi ada beberapa penyelesaian itu yang memang hanya formalistik dan tidak sampai selesai sebenarnya, tapi tidak menjadi tidak dilanjutkan gitu loh Pak. Tidak. Jadi tidak sampai, kan awalnya memang mediasi. Kalau memang tidak selesai di mediasi, dilakukan adjudikasi. Nah, selama ini tidak banyak penyelesaian sengketa itu yang muncul ke publik gitu. Padahal sebenarnya ada sengketanya. Entah memang itu ditindaklanjuti secara benar atau memang seperti apa, karena praktek di lapangannya ada. Oke. Oh, ini bagus sekali ya. Contohnya, Anda bilang bahwa selama ini penyelesaian Bawaslu memang ada, tetapi cara pandangnya formal. Gitu kan? Anda sebut formalistik. Pokoknya kelihatan diselesaikan gitu aja sama Bawaslu ya. Tapi sebenarnya nggak nyelesaikan Bawaslu itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Jadi Anda bagus ini sudah kritikal terhadap Bawaslu. Pertanyaannya kenapa Bawaslu kok tidak menyelesaikan? Ini kan kalau saya sebagai orang yang ingin baca tesisnya ya, pasti masih penasaran kenapa Bawaslu kok tidak mau menyelesaikan. Saya Yang ketik supaya pertama, saya nggak lupa. yang saya pelajari dari segi aturan memang masih lemah Pak di aturannya. Jadi aturan itu hanya ada di Undang-Undang 7 yang bilang tentang bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu. Lalu dilanjutkan dengan tata cara di Perbawaslu, tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi belum secara utuh menjelaskan bahwa ada regulasi khusus tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Aturan apa yang diperlukan kok dikatakan lemah? Di dalam Undang-Undang 7 itu ada yang namanya, kalau objek sengketa dari penyelenggara dan peserta itu kan berarti objeknya adalah keputusan KPU. Sedangkan kalau peserta pemilu ini juga masih belum tahu ini objeknya apa gitu Pak. Jadi akhirnya yang dinarasikan di Perbawaslu adalah hak-hak yang dirugikan. Itu kan juga akan menimbulkan tafsir yang selanjutnya. Oke, bagus sekali. Nah, ini udah cukup ya untuk menjadi contoh ya argumennya. Sekarang pertanyaan untuk semua. Untuk semua ya. Kalau misalnya aturan itu dinyatakan lemah, ya, apakah
Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan sampai tuntas supaya aturan itu bisa ditutupi oleh Bawaslu. Mungkin nggak Bawaslu melakukan upaya yang sebenarnya untuk mengatasi aturan yang lemah? Jawabannya mungkin atau tidak, atau bisa atau tidak. Bukan mungkin atau tidak ya, bisa atau tidak. Mungkin, Pak. Iya, kalau itu saya punya pandangan yang sama. Mungkin saja, bisa saja. Pertanyaannya, mengapa? Karena Bawaslu kan sebagai badan pengawas yang di situ diberi kewenangan untuk termasuk itu ya menjaga integritas pelaksanaan pemilu, termasuk di proses pemilu. Oke. Kemudian dalam undang-undang itu kan Undang-Undang 7 2017 itu kan disebutkan bahwa keputusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat. Tapi kan masih ada tindak lanjut semisal dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017 kalau nggak salah, yang menyebutkan bahwa lanjutan dari Undang-Undang nomor 7 itu ketika tidak dua orang yang bersengketa itu tidak terima terhadap keputusan Bawaslu bisa dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu termasuk juga sengketa tun pemilu. Oke. Setuju nggak Mbak Aisyah? Mbak Asia? Kok Aisyah? Iya, Pak, memang regulasinya seperti itu. Kalau memang sudah diputuskan oleh Bawaslu, maka ketika tidak terima atau peserta pemilu tidak terima, bisa diajukan ke PT UN. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan saya juga, putusan yang diputuskan hasil sidang adjudikasi oleh Bawaslu itu final, gitu, Pak. Tidak ada upaya hukum lain. Oke, mengikat dalam arti yang adjudikasi ya. Gimana tuh Mas Nur? Final katanya adjudikasi, nggak bisa dibawa ke PT UN. Eh, itu saya pernah baca salah satu literatur itu beberapa waktu yang lalu, Iya, termasuk kan keputusan Bawaslu, termasuk keputusan DKPP itu dianggap final. Tapi kenapa kok masih ada peraturan itu yang memberikan peluang upaya hukum lanjutan kepada PT UN? Ternyata oke. satu argumentasi yang saya temukan itu bahwa Bawaslu dan DKPP itu tidak punya yurisdiksi secara positif. Artinya bukan lembaga kehakiman yang itu punya wewenang untuk memutus sengketa secara Oke, pasti. baik. Mari kita selesaikan dengan filsafat hukum ya, bukan hukum pemilu. Kita sedang tidak kuliah hukum pemilu. Kalau kuliah hukum pemilu nanti lain ini cerita ya. Jawabannya bisa ke sana kemari, tapi makanya saya bilang mari kita selesaikan dengan filsafat hukum. Iya, Pak. Kalau kita selesaikan dengan filsafat hukum, kita tahu jadinya bedanya di mana. Ya, Bawaslu menyelesaikan secara formalistik. Maksudnya apa? Berdasarkan aturan. Nah, masalahnya observasinya Mbak Asia, aturannya lemah sehingga nggak bisa diselesaikan. Oke, di titik ini saya mau bilang, inilah cara pandang apa? Kalau di dalam aliran-aliran ini, di sini, Positivisme. positivisme hukum. Cara berpikirnya dilihat dari aturan, diterapkan. Gitu ya. Ini kursor saya begini nih. Ya. Jadi cara pandangnya positivisme hukum. Nah, sekarang ini saya tulis di sini ya.
argumen ini bisa dibaca sebenarnya. Mau Bawaslu, KPU, peserta pemilu, itu bisa kelihatan sebenarnya argumen filsafatnya apa. Kalau diselesaikan secara filsafat, lebih menarik daripada secara aturan hukum per se ya. Kenapa? Karena aturan hukum per se ya muter-muter di aturan. Ya. Sekarang ketika ada jawaban yang lain, kenapa seharusnya Bawaslu nggak sekedar berdasarkan aturan atau nggak sekedar formalistik? Ini kan argumennya Mbak Asia tadi kan gitu. Bahkan ditegaskan sama Mas Nur Muhammad, dikatakan bahwa Bawaslu itu kan dibentuk karena dia memang untuk mengawasi. Tujuannya menjaga integritas. Ya. Ketika dinyatakan di sini, tujuannya menjaga integritas, Mas Nur ini ingin mengajak hakikatnya Bawaslu dibentuk itu apa? Gitu kan? Ya, menjaga integritas itu salah satu tugasnya penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU tapi bisa juga Bawaslu, ya. Nah, ketika punya argumen seperti ini, Mas Nur itu sedang berfilsafat apa? Wah, Pak, masa cuma 3 kata gitu sudah bisa dicek filsafatnya? Nah, Anda tahu, ini sedang berfilsafat sebenarnya. Filsafat apa yang sedang disampaikan Mas Nur? Ada yang tahu? Atau Mas Nur sendiri? Filsafat apa itu? Di antara 6 ini yang mana? Aliran hukum kodrat bukan? Aliran hukum kodrat itu Mbak Aisyah udah benar. Jadi yang di sini dia, memang Bawaslu itu dibentuk urusannya untuk menjaga integritas. Kewenangannya dijaga untuk integritas. Ideal kan? Cita keadilannya, idealnya yang harus terefleksi dalam aturan, yang harus terefleksi dalam kewenangan, yang terefleksi dari kelembagaan. Jadi ketika ngomong begini, itu aliran hukum kodrat. Oke. Sampai di sini kelihatan gapnya ya, bedanya. Nah, lalu putusannya bisa mengikat menurut aturannya. Ya, itu sebenarnya kemampuannya bisa mengikat, tapi bisa dibawa ke PT UN. Nah, kalau dibawa ke PT UN penyimpangan ya berarti ya. Ya. Bisa nggak yang sudah adjudikasi dibawa ke PT UN? Kalau Bisa, Pak. jawabannya Bisa. bisa. Padahal aturannya mengatakan, Aturannya memang bisa. aturannya memang bisa. Bisa ya dibawa ke PT UN. Berarti bisa. Jadi kalau di situ final kembali cara berpikirnya apa di sini? Positivisme. Aliran filsafatnya positivisme. Oke. Saya mau mengajak ilustrasi kira-kira kalau jadi refleksi satu pertanyaan itu ternyata bisa dijawab dengan banyak ragam. Sekarang adakah jawaban lain untuk untuk menjawab pertanyaan ini? Ada nggak jawabannya? Kaitannya bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu? Punya jawaban yang lain? Saya mau jawab ya. Jawabannya, Bawaslu seringkali tidak adil. Oh, maaf. Bawaslu seringkali berlaku tidak adil, membela yang lebih kuat, kepentingan politik kekuasaan. Ada nggak terlintas jawaban semacam ini? Ya kan? Ada. Ada nggak terlintas jawaban seperti ini? Ada.
Putusan MK aja udah jelas tuh, ngingetin. Bawaslu kerjaanmu kok kayak gini, nggak bener tuh. Ini saya dasarnya putusan MK ini. Kerjaanmu kok jadi formalistik gitu, padahal ini jelas kelirunya, pelanggarannya, dan seterusnya kan. Dalam Pilpres kemarin, itu ada tuh. Satu-satunya institusi penyelenggara pemilu yang paling banyak diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah Bawaslu. Itu ya. Nah, ketika saya mengatakan jawabannya adalah Bawaslu memang berlaku gak adil, membela yang lebih kuat, atau membela kepentingan politik yang kekuasaan yang dominan. Nah, kira-kira ini filsafat apa? Ayo, nih kalau ditunjukkan di sini, kira-kira mewakili filsafat apa? Nggak serius kok Bawaslu itu kerjanya. Dalam kenyataannya dia membela kepentingan politik yang kuat aja. Mas Nur, kira-kira aliran filsafat apa? Yuk, satu titik ini saja, kemudian saya lanjut slide, karena ini penting. Realisme, Pak. Utilitarianisme, bukan. Hah? Jawabannya Mas Nur dulu. Utilitarianisme. Oh, utilitarianisme. Kalau Mas Nur? Realisme. Realisme, oke. Jadi itu lebih dekat ya kalau saya menjawab argumen yang muncul tadi ini, bahwa Bawaslu seringkali tidak adil, membela yang lebih kuat, kepentingan politik kekuasaan dominan, itu lebih merefleksikan argumen yang mengatakan hukum itu sudah dibuat untuk Bawaslu, harusnya dijalankan kewenangannya, harusnya membentengi, tapi faktanya hukum dilanggar, faktanya hukum diabaikan, cita atau ide dari upayanya menjaga integritas gagal. Nah, itu aliran ini, cara berpikirnya mengkritisi kewenangan, mengkritisi aturan, mengkritisi kerja-kerja Bawaslu. Dia mendekati ke aliran realisme hukum, bukan utilitarian ya. Tapi bisa juga dijawab utilitarianisme. Misalnya apa? Utilitarianisme dipakai jawabannya Bawaslu sebenarnya bisa mengambil tindakan diskresi untuk menjadi apa namanya menggantikan pemilu lebih pas dan memenuhi harapan publik. Nah, ini baru argumen filsafat utilitarianisme. Nah, sampai di sini kira-kira terbayang nggak yang ini realisme? Nah, satu pertanyaan Ya. bisa didekat dengan 4 jawaban, dan rupanya batu ini memang mengganggu betul nih kuliah. Oke, wah kok kecil-kecil ya jadinya, saya perbesar. Oke, mudah-mudahan begini kelihatan. Nah, saya sekarang balik ke Mbak Asia. Pertanyaan Anda kan ini tadi, ya, satu, ya kan? Kita ini kayak main game aja di filsafat. Mari kita selesaikan secara filsafat, itu serius saya bilang. Mari kita selesaikan secara filsafat. Ternyata jawabannya bisa beragam kan? Ya. Jadi gunanya filsafat itu memeriksa argumen. Dari mana dia berangkatnya, untuk berakhir di mana. Kalau
cara berpikirnya berangkat dari oh kalau gitu bermanfaat untuk publik, makanya harusnya jaga dan seterusnya. Itu utilitarianisme. Tapi kalau dibalikkan kepada cita-cita, kenapa sih Bawaslu itu didirikan, hakikatnya apa? Nah, itu hukum kodrat. Tapi kalau Bawaslu berlindung di balik aturan formal, sehingga kerjanya formalistik, ya itu positivisme hukum. Tapi kalau ada yang kritikal mengatakan bahwa Bawaslu memang nggak adil, kerjanya bela yang kuat, dan selalu kepentingan politik, dan seterusnya, itu realisme hukum. Nah, sekarang saya tanya ke semua peserta, kira-kira dengan ilustrasi satu kasus yang dicontohkan ini, membantu Anda nggak untuk melihat bahwa sebenarnya aliran filsafat hukum itu memeriksa cara berpikir, ya, untuk mendapati cara pandang yang dia bukan soal benar salah ya. Nah, ini satu hal yang harus saya ingatkan. Kalau benar salah itu cara pandangnya begini. Orang teman-teman ngikuti sidang MK kemarin. Sidang MK soal Pilpres. Ikut Pak sampai jam Ikut. 3. Oke, luar biasa Mbak Asia. Waktu Mbak Asia lihat sidang MK, mendengarkan keterangan ahli Romo Magnis nggak? Franz Magnis dari STF Triarkara. Iya Pak. Apa yang disampaikan oleh Romo Magnis? Pendapat dia kan bukan ahli hukum. Dia filsuf. Kenapa saya contohkan Romo Magnis ya? Apa yang dia sampaikan di ruang pengadilan? Mengingatkan bahwa pemilu itu juga harus dilakukan secara fair. Karena seingat saya pokoknya mengingatkan tentang etik, Pak. Etik. Good point. Itu udah disebut sama Anda, udah jelas itu. Romo Magnis, seorang filsuf dari Triarkara, datang ke MK panjang lebar menjelaskan etik. Oke. Tanggapannya lawyernya Prabowo apa? Terutama bukan Hotman. Siapa ini yang pakai cincin banyak nih? Hotman, Pak. Ya, Hotman kan ya. Oh, oke, Hotman. Oke. Tanggapannya Hotman terhadap Romo Magnis apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang ngikuti? Apa tanggapan Hotman terhadap keterangan Romo Magnis? Anda bisa searching tuh di Google, cepat. Apa yang dibilang? Ayo. Oke, supaya saya nggak mengandai-andai ya, karena mencari jawabannya orang, saya searching supaya Anda langsung nyambung dengan apa yang sedang kita perbincangkan kaitannya dengan siapa tadi namanya, Hotman si Tom kritik Romo Magnis sidang MK. Coba. Di mana ya? Oh, banyak YouTube ini. Ini Pak ada. Apa jawabannya? Jadi Hotman Ya, mananya? apa yang dibilang Hotman? Dari Gimana? mana Pak Romo tahu seolah presiden itu mencuri uang? Dari mana Pak Romo tahu seolah presiden itu mencuri uang untuk
Iya, bansos untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktik pembagian itu sudah ada data lengkapnya. betul. Terus ada lagi setelah itu? Apa ini? Yang disampaikan oleh Hotman Sitompul terhadap nah ini dia, saya ketemu sekarang. Ini untungnya jejak digital ya. Jejak digital itu membantu kita sebenarnya, dan ini bisa kita ilustrasikan di mana di dalam kelas kita nih. Nah, entah saya minta waktu dikit aja untuk ngecek statement yang saya maksud. Oke, selain berkaitan dengan tadi yang dibilang oleh Mbak Asia, ya, ini belum tayang ya, nanti saya tayangkan. Sip. Nah, coba Anda baca artikel yang ini ya. Ini menarik sekali kalau Anda pilih. Jadi, katanya Hotman, ini ahli yang dihadirkan katanya omon-omon saja soal etika. Padahal sidang MK ini sidangnya orang hukum. Harus ada pembuktian, harus ada dasar, harus ada aturan yang dirujuk. Jadi bukan sekedar omon-omon, nuduh pencuri, nuduh tidak fair dan seterusnya, gitu ya. Teman-teman kalau mengikuti Hotman nanti di YouTube-nya atau di ini ya bisa semakin jelas tuh. Jadi kata Hotman, sidang MK itu sidang yang harusnya orangnya bicara hukum, aturan, ada dasarnya, bukan sekedar omon-omon soal etika, tuduhan-tuduhan soal pencuri dan seterusnya. Nah, dari sisi ini sebenarnya ini masih terdengar jelas suara saya? Mas Nur, terdengar jelas kah suaranya? Soalnya kok layarnya tiba-tiba ini. Pak, closing HP-nya, Pak. Oh, ini yang tertayang gambarnya Hotman kan? Masih ya? Nggih. Oke. Nah, saya mau mengajak Anda berpikir kritis terhadap segala fenomena hukum, termasuk perdebatan. Ya. Kenapa tadi ada muncul, kenapa cara berpikirnya filsafat itu bukan soal sekedar benar salah, karena orang berfilsafat itu, masih ingat kuliah saya pertama kali saya menjelaskan, itu membuat Anda bijak, semakin tahu, oh, Hotman sedang mengkritisi Romo Magnis di sidang MK dengan mengatakan karena Romo Magnis itu cerita tentang etika, maka dia bicara maling, bicara pencuri dan seterusnya dari sudut pandang etika. Ya. Secara aturan mungkin boleh, secara aturan mungkin ada dasarnya, tapi secara etika tidak dibolehkan, tidak layak, tidak pantas. Ya. Sementara Hotman berpikir ini nggak bisa omon-omon, harusnya ada dasarnya, harusnya ada buktinya, harus legitimasi, gitu ya. Nah, ketika argumen seperti itu dia mendebat Romo Magnis, Anda, para filsuf dari UIN Sunan Ampel, mendudukkan silang pendapat itu dengan lebih bijak.
Kenapa? Karena Romo Magnis sedang bicara etika. Dasar aliran pikiran apa? Hakikatnya pemilu, ya jurdil. Dasar pemikiran apa? Yo, saya ingin tanya yang lain. Mbak Koinah tadi muncul. Mbak Koinah, atau Mas Wahid Ilham. Ya, Nah, Mbak Koinah. Bapak. Romo Magnis sedang kira-kira kalau filsafat, dia mengupayakan jawaban dengan aliran filsafat apa? Ketika bicara mengingatkan pemilu itu ya ada etikanya loh. Nggak kedengeran, Bapak. Oh ya. Jadi kalau Romo Magnis menyampaikan pemilu itu harus dilandasi oleh filsafat penyelenggaraan. Filsafat kaitannya dengan etika. Ya, diingatkan dalam sidang MK. Menurut Mbak Koyina, apa yang disampaikan Romo Magnis itu mendekati aliran pemikiran filsafat apa? Oh, realis. Realis, Bapak. Oh, realis. Kenapa ya? Karena itu tadi, Pak. Fakta hukum terus sama ini fenomena yang ada di lapangan. Oke, itu memungkinkan juga ketika dia menjelaskan soal realitas, ya. Lalu diingatkan dengan apa sama Romo? Dengan etika. Nah, etika yang diajarkan oleh Dengan Romo etika. Magnis itu jelas berbeda. Secara hukum, secara aturan dibolehkan, tapi secara etika nggak boleh. Nah, kira-kira Romo mengatakan begitu, aliran apa? Atau filsafat apa? Hah? Coba yang lain. Mungkin ada yang punya pendapat. Mungkin positivisme hukum, Bapak. Positivisme hukum. Nah, Iya, itu mungkin. kalau yang disampaikan Hotman. Ya. Oh, Oh. Nah, sebelum apa tadi? jadinya nebak-nebak kayak gini, Pak. Iya, jangan nebak-nebak. Dilacak betul. Ya, Bapak. Kalau Hotman bicara aturan, bukti, dasar, itu positivisme hukum. Ya, kalau Hotman bicara dasar, bukti, hukum, aturan, nggak bisa omon-omon, nah itu Hotman sedang bicara positivisme hukum. Tapi kalau dia mengingatkan argumennya etika, melampaui aturan itu, nah kira-kira aliran apa? Atau pemikiran filsafat apa? Sosiologis, Kok sosiolika? jurisprudensi, mungkin, Bapak. Sosiolika kan Aliran riset. hukum kodrat, Pak. Hah? Kodrat. Ayo coba dibantu, Aliran Mbak. hukum kodrat. Aliran? Coba diulangi Hukum tadi. kodrat. Aliran hukum kodrat. Itu dia ya. Jadi dia diingatkan esensialnya. Aliran hukum kodrat. Ya. Mudah-mudahan ini benar-benar bukan sekedar menebak ya. Tapi ini memang ada cara yang kita memeriksa ontologisnya apa yang adil, apa yang benar, kemudian turunnya ke keadilan itu seperti apa keadilan itu, maka kita bisa memeriksa. Ketika Romo Magnis mengatakan, oke,
hukumnya memang ada, SK dibuat, bagi-bagi bansos itu dibuat aturannya, ada anggarannya, disetujui sama DPR juga. Tapi bagi-baginya menjelang pemilu. Itu kan bukan soal benar salah secara aturan hukum. Nggak pantas. Itu kira-kira katanya Romo ya. Nggak pantas. Oke. Contoh ilustrasi yang lain ya, kira-kira untuk membenturkan hukum dengan etika antara positivisme dengan aliran hukum kodrat. Contoh. Eh, ada pejabat di daerah sedang berupaya menaikkan gaji DPRD sekaligus gajinya bupati. Nah, disusunlah peraturan daerah. Karena peraturan daerah lah yang memungkinkan untuk menaikkan gaji. Ya. Gajinya 30 juta, ya. DPR bupati itu 34 juta. Ya. Kalau bisa punya uang miliaran itu ya juga heran. Ya. Nah, bupati sama DPRD adalah mereka yang membuat aturan di daerah, namanya peraturan daerah atau perda. Mereka menaikkan gaji secara bersama-sama, bupati dan DPRD, anggota DPRD. Kenaikannya 3 kali lipat misalnya. Banyak sekali, Pak. 2 kali lipat sudah. 2 kali lipat. Ya. Dan dibuatkan aturan, dilegitimasi atau dibenarkan melalui peraturan daerah. Oke. Nah, ketika dibenarkan melalui peraturan daerah, ada nggak pelanggaran hukum kenaikan gaji? Saya nanya Mbak Koinar. Pertanyaan saya, ada nggak pelanggaran hukum menaikkan gaji? Loh, kok nunggu temennya yang jawab? Maaf Bapak, soalnya saya ada di kelas, jadi Dari apa? volume laptopnya nggak begitu kedengaran. Sama Mbak Ika. Oh, gitu. Tapi ini tadi dengar yang saya sampaikan. Insya Allah Bapak. Iya. Jadi kalau tadi naikkan gaji itu melanggar hukum atau tidak? Oh, kenaikan gaji. Maaf Bapak, hari ini kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin sambil diskusi lagi atau baca-baca lagi ya. Di saat tertentu nanti insya Allah bisa lah. Saya yakin. Ini bukan hal yang susah ya. Filsafat bukan hal yang non jauh di sana, tapi keseharian. Mungkin saya minta teman-teman yang lain untuk merespon. Apakah tindakan Bupati dan DPRD membuat perda menaikkan gaji itu melanggar hukum atau tidak? Kalau melanggar hukum sepertinya tidak Bapak. Iya, Cuman secara seperti ini. keadaan kemarin yang terkait ini pemilu secara tiba-tiba semisal dinaikkan gajinya itu kan ada maksud apa kan seperti itu Bapak. Nah, itu maksud saya. Udah dapat tuh esensinya ya. Jadi ketika Anda menjawab ya tidak melanggar hukum, tetapi, nah biasanya kalau berpendapat tuh yang menarik tetapinya itu loh. Kalau Anda saksikan di televisi orang debat itu, ya kalimat-kalimat pertama nggak begitu penting, tapi begitu ngomong tetapi, nah itu yang menarik untuk ditelusuri secara filsafat. Kenapa? Karena itu refleksi legal gap sebenarnya.
Ya. Tetapi apa? Nggak etis. Mau menjelang pemilu kok dinaikkan gajinya. Mau meningkatkan gaji 2 kali lipat di tengah penderitaan masyarakat yang serba terhimpit, kehidupan sosial ekonomi yang krisis, dan seterusnya. Jadi, disitulah sebenarnya esensi cara berpikir ya. Secara filsafat tuh bisa tahu tuh di mana gapnya. Kenapa kita tidak sedang ngomong benar salah, tapi dia nggak bijak. Jadi filsafat itu kan mengajak apa? Mengajak untuk tidak merasa benar sendiri, ya. Dan mengajak, nah ini yang katanya saya baru dengar ada kata rasa ini, relative sense. Mengajak untuk bijak, gitu ya. Jadi kalau Anda pahami secara berfilsafat, oh iya, memang nggak melanggar aturan, tapi aku merasa nggak pantas ya, untuk mendapatkan gaji lebih di tengah masyarakat sedang menderita. Gitu. Waduh, coba kalau pejabat kita itu ngerti filsafat hukum ya. Bahaya itu Insya Pak Allah. nanti kalau paham filsafat semua. Iya, coba pejabat kita itu ngerti filsafat semua. Kayaknya nggak perlu KPK untuk Betul. mengatasi korupsi di Indonesia, nggak perlu KPK. Ya, ya. Ini Pembubaran kira-kira KPK itu nanti. kenapa? Pembubaran KPK itu nanti Bapak. Ya kalau perlu ya nggak apa-apa dibubarkan, karena malah melindungi yang korupsi dan sebagainya. Jadi tergantung ya, saya tidak pernah paten kalau yang tidak berubah kan cara pandang kita meyakini yang transenden itu yang nggak berubah kan ya. Itu pun masih ada mazhab-mazhab juga itu. Bener nggak? Ada mazhab ini mazhab itu, makanya masih ada beda pendapat juga itu. Sama itu kalau dikaitkan dengan perspektif filsafat perkuliahan kita, itu namanya area diskusinya ya, Islamic jurisprudence, aliran-aliran dalam pemikiran hukum Islam. Sama. Jadi nanti kalau Anda ada mata kuliah yang terkait dengan aliran-aliran pemikiran hukum Islam, kurang lebih dekat dengan apa yang saya ajarkan ini. Islamic jurisprudence. Oke, sebelum mengkasih kuliah, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Jadi, kasus pemilu tadi jawabannya panjang sekali ya. Lebih dari 30 menit. Karena itulah cara untuk memaknai pertanyaan dan jawaban gitu Mbak Asia. Saya kembalikan Mbak Asia. Mbak Asia gimana kira-kira dengan penjelasan tadi? Ya Pak, terima kasih tadi sudah dibantu untuk, ya saya merasa terbantu juga membuka pemahaman tentang filsafat hukum dalam mungkin kepemiluan. Terus tadi saya juga menarik dari apa yang disampaikan Bapak tentang Islamic jurisprudence. Kemarin juga kebetulan di kelas itu tim teaching dan salah satu dosen yang di awal itu juga menjelaskan tentang filsafat Islam. Oke. Sama. Mau nanti kalau sudah menempuh mata kuliah filsafat Islam, Masuk dalam ini salah satu tema di mata kuliah ini. oke, baik. Nah, sekarang sebelum berakhir, ini Mbak Resti ngetik, saya baru baca. Saya ingin dengar Mbak Resti. Mbak Resti Kurnia. Katanya masuk akal nggak sih aturan hukum mana yang digunakan kalau nggak salah ini Pak? Itu kaitannya dengan Hotman tadi kah? Mbak Resti? Iya Pak. Waduh, jawabannya ngetik. Ya nggak apa-apa, teknologi ini. Oh, audio saya rusak. Iya,
Aduh, iya ya ya. Inilah keterbatasan kita pakai teknologi ya. Kalau ketemu kan enak kita ngobrolnya. Nah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan suara saya yang nyampe di sana karena kuliah. Ini harapannya Anda lebih paham. Baiklah, saya dipeseni 1,5 jam ya. Memang bahan sudah saya kirimkan barusan. Eh, eh, Agak panjang, tapi yang saya sampaikan minggu lalu dan sekarang ini tidak jauh kemana-mana, tapi balik ke soal cara pandang berfilsafat itu. Ya, dengan begitu Anda akan bisa mencermati segala pemikiran atau perdebatan atau silang pandangan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakatnya. Misalnya nanti begitu lulus, Anda kerja di tengah masyarakat, atau Anda jadi pejabat, atau Anda jadi apapun, profesi apapun, Anda akan lebih bisa wise, ya, bijak, untuk tidak segera merasa benar sendiri, untuk tidak segera menyudahi atau menyederhanakan masalah-masalah yang kemudian diberikan jawabannya, oh itu karena begini, ini karena ini. Enggak juga. Anda coba pahami, dan Anda akan bisa telusuri di mana sebenarnya titik atau letak keragaman pandangan itu. Dan itu kayak language game ya. Anda pelajari itu dengan pendekatan yang pasti akan membuat Anda lebih peka ya terhadap problem-problem yang Anda hadapi. Itu gunanya filsafat hukum, lebih bijak, mengasah rasa, relative sense, dan seterusnya. Gitu. Kalau sekedar aturan benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak, nah itu gampang, itu Google bisa. Ya. Hotman itu yang disampaikan, oh ini nggak sesuai aturan dan sebagainya, itu gampang itu. Ya. Cara berpikir hukum yang baik adalah memahami atau melandasi dengan filsafat yang paripurna. Tidak cukup hanya dengan aturan. Nah, itu kira-kira pesan terakhir sebelum berakhir kuliahnya. Jadi, berpikir hukum yang baik itu tentu memahami akar dari pemikiran filsafatnya. Tidak sekedar dasar aturannya. Karena kalau Anda menyandarkannya dasar aturan, sementara aturan itu yang buat kekuasaan, Anda nggak pernah tahu bahwa aturan itu sebenarnya sudah tidak adil. Makanya kalau ada pemikiran, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Runtuh beneran. Hukum nggak bisa ditegakkan. Ya kan, ada itu Fiat Justitia Ruat Caelum itu yang anak mahasiswa biasanya bikin apa namanya, tulisan-tulisan ditempel di tembok atau di jaket gitu ya. Itu dulu sama dengan saya waktu semester 1 itu. Pesen jaket, terus belakangnya ditulis Fiat Justitia Ruat Caelum atau Et Pereat Mundus. Waduh, pakai kata-kata Yunani. Seiring dengan waktu setelah kita tahu filsafat, nggak pantas itu, nggak cocok. Kenapa? Karena yang sedang kita pikirkan bukan aturan, tapi sisi keadilan, rasa itu, tujuan kemanusiaan. Nah, kira-kira begitu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini membekas lah ya, walaupun sedikit, untuk diingat ke depannya, dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa secara langsung. Amin. Itu saja. Amin. Saya serahkan, ada Bunda Anis di sini. Mungkin Bunda Anis mau memberi catatan terakhir. Oke. Artinya Bunda Anis tadi banyak bimbingan, Pak. Oh ya, oke. Secara realis banyak bimbingan, jadi nggak mungkin. Langsung dari Bapak aja.
sudah Baik, terima Terima kasih ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semuanya, sehat selalu. Amin. Amin. Ya, sama-sama. Sudah.